Wa alal warisi dan iku atas ahli waris mislu dzalika utawi semisal demikian itu. Jadi wa alal warisi mislu dzalik, jadi ahli warisnya bapak loh ya, mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana bapak. Jadi ahli warisnya bapak punya hak dan kewajiban yang sama sebagaimana bapak. Artinya berkewajiban memberi nafkah pada ibu anak tersebut karena masih menyusui dan mempunyai hak tidak diberatkan. Nah ini ya gitu, suami istri lah, suaminya meninggal. Ini kasusnya meninggal ya, suaminya meninggal. Lah istri masih menyusui anak dari suaminya yang meninggal itu. Lah istri ini masih punya hak diberi nafkah oleh ahli warisnya suami. Ahli warisnya suami siapa? Contohnya anaknya yang sudah balik, contohnya ya. Jadi anak menggantikan bapaknya sebagai tulang punggung, atau bapak ibunya suami kok masih punya kewajiban ngopeni mantan menantunya itu karena masih menyusui anak itu ya, termasuk saudara-saudaranya suami. Nah, itu juga harus peduli dengan keponakannya yang masih dalam masa menyusui, lah termasuk peduli dengan ya, ibunya si anak yang masih menyusui itu. Jadi ini kasusnya bapak si anak itu meninggal. Ya, jadi ora kok langsung hilang plus ngono enggak. Jadi masih ada kewajiban bagi ahli waris untuk memberi nafkah, yaitu tadi ibu yang ditinggal mati, ya, ditinggal mati oleh bapaknya dan dia masih ninggal anak yang dalam masa menyusui itu. Nah, ini ditinggal mati. Lah kalau ditinggal kabur, ya lebih berhak ahli waris untuk ganteni bapaknya yang kabur itu. Ya. Jadi gitu. Kalau ditinggal mati saja ahli waris suami ini punya kewajiban memberi nafkah, juga punya hak untuk tidak diberatkan, apalagi hanya sekedar ditinggal kabur oleh suaminya. Ya. Ya ngono kuwi, ngono kuwi. Jadi ahli warisnya bapak. Jadi ini adalah ahli warisnya bapak, mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana bapak. Ya, artinya berkewajiban memberi nafkah pada ibunya anak yang masih dalam masa menyusui dan disusui ibunya itu, ya, walaupun statusnya nggak ada hubungan suami istri lagi. Nah, contohnya gini,
habis cerai, ya, habis cerai, kemudian yang memberi nafkah ini adalah bapaknya. Terus jarak 6 bulan gitu, bapaknya ini mati. Lah maka pemberian nafkah itu diteruskan oleh ahli warisnya bapak. Jadi cerai hari ini, misalkan hari ini cerai, ya kan? Terus 3 bulan lagi masa idahnya habis, ya kan? Dan tidak dirujuk. Kasusnya kan begitu. Terus walaupun masa idahnya habis, ini kan sudah sah, bukan suami istri lagi, tapi mantan suami masih memberi nafkah, kan gitu kan? Loh, terus jarak 2 bulan, si mantan suami ini mati. Lah, pemberian nafkah kepada mantan istri ini karena masih menyusui anaknya itu diteruskan oleh ahli warisnya bapak. Sampai kapan? Ya sampai masa menyusuinya berakhir. Perlu diulang lagi. Ya, saya ulang lagi ya. Misalnya hari ini suami mencerai istrinya, ya, dan punya anak dalam masa menyusui. Misalkan usianya baru 1 bulan atau 2 bulan lah, ya. Ini masa menyusuinya kan masih panjang. Lah terus 3 bulan berikutnya atau 3 sucian berikutnya itu tidak dirujuk, ya kan? Tidak dirujuk, ya, tidak dirujuk. Lah, sehingga ini ikatan pernikahan sudah putus, betul-betul putus. Ya, sementara masa menyusuinya baru berjalan 5 bulan. Ya kan? Saya ulang ya, saya ulang. Hari ini misalnya ada suami mencerai istrinya. Lah, anaknya baru usia 2 bulan. Ya kan? Lah terus selama 3 bulan ke depan atau 3 sucian itu tidak dirujuk. Sehingga betul-betul putus, hubungan suami istri itu putus. Putus tus itu. Ya. Tapi ini masa menyusuinya kan baru berjalan 5 bulan. Ya kan? Baru berjalan 5 bulan. Ya. Lah, walaupun hubungan suami istri sudah putus, suami masih punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya karena istrinya masih menyusui anaknya. Ya, ini suami bertanggung jawab, ini aslinya. Terus 2 bulan ke depan, si suami ini mati. Mati. Ya. Lah, masa menyusui baru berjalan 7 bulan. Berarti kan gitu kan? Ya. Ya. Lah, yang punya kewajiban meneruskan memberi nafkah adalah ahli warisnya. Ahli warisnya. Itu. Kalau misalkan di antara ahli warisnya suami itu, ya
pengen ngerabi sisan turun ranjang atau naik ranjang ya iso ngono ae. Ya adiknya suami atau kakaknya suami, iki bojone masku, ya kok mesake ya nyusoni anake masku, ya wis tak rabine sisan ngono misale ya oleh ngono ku oleh. Ya kan? Jadi kalau dalam masa menyusui ini kok sebenarnya suaminya itu bertanggung jawab, tapi kok nyatanya meninggal, ya sudah berarti memberi nafkah kepada ya ibu dan anak ini diteruskan oleh ahli waris dari suami. Gitu. Itu. Nah, perkara nanti ada turun ranjang atau naik ranjang ya urusan kari kok kan itu. Jadi ini konteks ayatnya adalah masalah menyusui. Adapun memberi nafkah pada anak itu aslinya ya tugasnya bapak. Sampai kapan? Kalau laki-laki ya sampai balik anaknya itu. Kalau perempuan ya sampai menikah. Nanti sesudah menikah biar dikasih nafkah sama suaminya. Ya. Aslinya kewajiban bapak memberi nafkah ke anak ini ya sampai itu balik atau sampai sudah menikah itu kalau perempuan. Tuh. Ya rentetane dawa ya dawa kan gitu kan. Lah, adapun ahli waris bapak ya ahli waris bapak ini memberi nafkah kepada ibu yang menyusui bayi itu tadi, yaitu dalam konteks ngeramut anak yatim. Ya kan, pahalanya juga besar. Ya, aja duwe pikiran, wah aku ora pelok gawe melok ngopeni, aja muni ngono. Ya, iku ngono anak yatim, ya kan? Anak yatim dan itu masih saudaramu kan gitu kan. Nah, berarti pahalanya double. Ya. Ngeramut anak yatim iya, memberi nafkah kepada kerabat iya. Lah termasuk rangkaiannya memberi nafkah kepada ibunya yang menyusui itu tadi. Jadi ya aja digawe berat. No, kapak-kapak no iku ya isik dulurmu, isik ponakanmu kan gitu. Ditinggal mati bapake. Nah, kuwi jenenge ya ngeramut anak yatim gitu kan. Nah, termasuk bagian dari ngeramut anak yatim adalah ya ngeramut yang menyusui si anak yatim itu sampai masa menyusuinya berakhir. Aslinya ya fair, itu amal solih, lapangan amal solih namanya, pahalanya besar. Wes ora perlu diangel-angel. Nah, perkara mboke rondo terus kok dirabi, ya iku urusan buri. Ya kan? Lah kalau bapaknya si anak itu meninggal saja, ahli waris punya kewajiban dan hak ngeramut si anak itu tadi, apalagi suaminya hanya sekedar bapaknya hanya sekedar minggat. Yes, ahli waris ya tanggung jawab ngono kan.